Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa lagi dalam acara Purwosto Talk Inspirasi di Setiap Cerita. Pada kesempatan hari ini ada tamu istimewa yakni Bapak Ibu Guru dari SDN Purwantara 1. Tentunya hal ini adalah hal yang memang disengaja oleh tim dari literasi digital. Kenapa? Karena kita memperingati apa? Hari Guru. Hari Guru. Halo Bu Lila. Halo Pak Fauzan. Halo Bu Rizky. Halo Bu Yola. Halo. Ada Bu Lila, Pak Fauzan, dan juga Bu Yola. Kenapa sih kok kita mengundangnya tiga ini? Karena kita akan membahas atau mengulik dari berbagai generasi. Bu Lila dari generasi boomers, Pak Fauzan seperti saya nih. Kita generasi apa Pak Fauzan? Generasi milenial. Milenial. Sedangkan yang satu ini berbeda sendiri. Generasi apa Bu Yola? Gen Z. Oh, Gen Z. Oke, what's up Bu? What's up? Oke. What's up? Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas. Kita akan coba ngobrol ya, kita ngobrolnya santai saja. Mengapa masih bertahan panggilan jiwa seorang guru di tengah arus perubahan generasi? Bapak dan Ibu, saya mau mengulik sejarahnya Bapak Ibu. Kenapa sih kok jadi seorang guru? Kita mulai ya dari Bu Lila. Bu Lila, apakah Bu Lila dari dulu sudah memilih? Mulai dari sekolah sudah memilih, nanti aku akan jadi guru Bu Lila. Ya. Oke, Bu Rizky, terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih yang kedua karena sudah diundang. Sama-sama. Ya, saya dari dulu memang bercita-cita ingin jadi guru, Bu Rizky. Sudah dari dulu Ya, Bu Lila. dari saya sekolah SD Iya. sampai SMP. Sehingga dari SMP waktu itu ada SMK namanya SPG. Oh ya. Saya mendaftarkan ke SPG khusus SMK zaman dulu, Iya. khusus sebagai pendidik di sekolah dasar. Oh, baik. Sehingga saya mendaftarkan dan alhamdulillah diterima di SPG Negeri Malang. Oh begitu. Demikian. Oh iya. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S1 tentunya. Ya, setelah itu saya ngajar, langsung ngajar setelah lulus SPG. Dan setelah mengajar dapat kurang lebih 4 tahun, saya kuliah S1 dan lulus kurang lebih 4-5 tahun berikutnya. Dan alhamdulillah melanjutkan jadi guru lagi hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti perjalanannya super panjang ya Bu Lila ya? Sangat panjang, sehingga saya mengalami era yang tidak digital sama sekali, sampai sekarang yang zamannya sudah digital. Betul. Sehingga merasakan bagaimana anak didik zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang. Baik Bu Lila, mungkin ada yang kurang mengetahui Bu Lila. SPG berbeda dengan generasi milenial. Oh, zamannya Bu Yola malah tidak ada lagi ya Bu? Iya. Ada namanya SPG. Jadi Bapak Ibu ataupun anak-anak yang ada di rumah, SPG itu sebenarnya setingkat dengan SMA ya Bu? Iya, SPG itu zaman dulu sekolah kejuruan, tapi khusus di bidang keguruan. Oh, begitu. Selevel SMA zaman sekarang. Selevel SMA. Jadi sudah mantap dari awal sekolah saja. Iya. Kemudian dimantapkan dengan sekolah SMA yang khusus guru. Iya. Dimantapkan lagi dengan S1. S1 keguruan. Dan PPG tentunya menjadi seorang guru yang profesional. Begitu ya Bu Iya, Lila? juga mengikuti PPG tahun 2007. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah bersertifikasi pendidik profesional. Alhamdulillah. Baik, kalau Pak Fauzan, apakah dari dulu Pak Fauzan sudah ingin menjadi guru atau malah sebenarnya ingin jadi pengusaha Bu Rizky? Tetapi tiba-tiba jadi guru karena mungkin ada apa gitu? Terima kasih Bu Rizky. Mungkin saya jadi guru ini mungkin karena nasib juga ya. Oh, nasib. Iya, dari kecil saya tuh nggak ada cita-cita menjadi guru.
Tapi berjalannya waktu, mungkin Allah sudah menuntun saya ke sini, kerja di sekolah. Waktu itu masuk Purwantoro 1, tidak langsung menjadi guru. Karena saya di sekolah, saya kok lama-kelamaan saya kok ingin menjadi seorang guru. Akhirnya saya menempuh pendidikan S1 PGSD, ya, pendidikan sekolah guru, dan akhirnya lulus. Setelah lulus, saya eh, bisa mengajar di sini, di Oh SD ya, Purwantoro 1 alhamdulillah. gitu. Jadi sebenarnya keinginannya dulu itu apa, Pak? Karena saya non sewu ya, saya orang desa Bu ya. Jadi maunya saya itu menjadi orang kaya aja, kayak orang kota gitu. Banyak Gitu. sawahnya, Banyak sawah, banyak ternaknya ladang ya Pak gitu. Zan ya. Iya, ternak Mm. sapi, kambing dan lain sebagainya. Ya, pengusaha tani gitu. Yang Iya. punya rumah besar begitu Pak ya. Iya, benar di kampung itu rumahnya besar-besar, Bu. Mm-mm. Walaupun tidak sebagus di kota gitu. Oh iya, Iya. baik. Jadi keinginan awalnya malah bukan jadi guru, Jadi guru. tetapi nasib berkata lain. Ya. Ya, justru sama Allah didekatkan dengan profesi tersebut. Profesi tersebut. Dan Baik. sekarang seperti Bu Lila dan teman-teman, saya sudah menyandang profesi seorang guru ya. Oh, seorang guru yang profesional juga. Seorang guru yang profesional. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Kalau yang ini, yang satu ini, iya. Iya. Monggo Bu Yola, apakah Bu Yola sudah dari dulu berkeinginan jadi guru? Karena Bercita-cita gitu ya Bu Kiki? iya, karena begini, kalau Gen Z itu rata-rata malah sepertinya kurang ya, ada minat untuk jadi guru. Jadinya malah jadi Apalagi corporate ya. apalagi ya Bu Kiki, anak-anak zaman sekarang itu kan ya lumayan ya Bu ya. Mm-mm. Kalau saya dulu itu ceritanya juga cukup panjang Bu Kiki. Oh, panjang. Saya dulu itu ingin jadi psikologi. Kebetulan waktu kuliah itu saya daftar. Mm-mm. Pilihan pertama itu psikologi dan pilihan kedua itu PGSD. Mm-mm. Tapi ayah saya itu sarannya jadi guru aja nak. Mm-mm. Soalnya kan ayah saya jadi guru. Mm. Oh ya, saya tuh nggak pengen jadi guru, pengennya jadi psikolog gitu. Wes salah ndok, dicoba dulu. Nah, tapi tetap pilihan pertama saya ambil di psikologi Bu Kiki. Dilalah yang keterima PGSD-nya. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu kuliah itu kan ada magangnya ya Bu Kiki ya. Betul, Magang betul. 1, 2, 3. Semakin lama saya merasakan di magang itu kayak nyaman. Ngajar sambil curhat-curhatan sama anak-anak itu loh Bu Kiki. Aku nyaman. Terus ngajar kan nggak hanya memberikan ilmu di depan saja. Betul. Jadi kita bisa curhat ke anak-anak, anak-anak juga bisa curhat ke kita. Nah, dari situlah saya tuh nyaman jadi guru. Jadi gitu. awalnya pengen jadi apa Bu Yola? Psikolog Bu Kiki. Psikolog Iya, ya. random banget kan Bu Kiki saya. Seorang psikolog Dulu yang sih Bu berubah Kiki dulu ya. SMA mungkin ya Bu. Karena kayaknya psikolog itu gimana Bu? Keren kah atau memang apa Saya tuh gitu? suka bercerita ya Bu Kiki ya. Jadi kayak saya tuh orangnya ada sesuatu hal yang mungkin ada permasalahan pada orang lain. Saya tuh pengen tahu kenapa penyebabnya, kenapa. Saya tuh suka mempertanyakan seperti itu. Kepo ya Anda Kepo. ya. Oke. Terus kenapa sih kok dia bisa sedih itu? Permasalahannya seharusnya gimana? Kita sebaiknya ngapain? Nah, ya. mungkin dari psikologi itu saya dapat ilmu, mungkin bisa lebih tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak zaman dulu. Iya. Oke, terima kasih. Bu Yola sudah berapa lama mengabdi menjadi seorang guru? Karena Bu Yola ini bukan dari Purwantoro 1 ternyata ya. Iya, Karena betul. dahulunya Bu Yola juga sudah mengabdi di sekolah lain. Coba kita tanya, berapa lama sudah mengabdi totalnya Bu Yola? Totalnya dari lulus kuliah ini mungkin kurang lebih 6 tahun ya Bu. 6 tahun. 6 tahun dari 6 tahun lebih sedikit. 2019 2019 akhir. Pertamanya itu nggak langsung Bu Ki. Jadi
jadi guru pengganti. Di sekolah tersebut gurunya sedang PPG, saya menggantikan beberapa bulan. Terus awalnya menjadi guru GTT, setelah itu alhamdulillah. Lanjut Jadi, sampai Kakak. hari ini. Oke. Sudah nyaman Bu Yola? Alhamdulillah sangat nyaman sekali Oh, sekarang alhamdulillah. Buki. Baik Bu Yola, kira-kira ada cerita menarik enggak sih selama Bu Yola 6 tahun mengabdikan diri sebagai seorang guru? Menariknya di Mungkin ketika mengajarnya atau secara personal Bu Yola sebagai guru dengan rekan kerja atau bagaimana? Oh iya Bu Kiki. Kalau menariknya sih gini Bu Kiki, lebih ke menantang, Oh, menantang. menghadapi anak dan wali murid zaman sekarang. Oh iya. Jadi kan kita kan nggak tahu, kan dalam satu kelas itu kan banyak anak yang berbeda karakter. Anak yang seperti ini, anak yang seperti ini. Terkadang Bu Ki, yang menjadi PR di kelas itu ada anak yang mungkin berbeda karakter ya Bu berbeda Yola. karakter Bu Ki. Iya, jadi ada kayak Ada yang bertengkar, ada terus yang diem iya, ya. terus anak-anak ini gini Bu Ki, Hmm. untuk kita menyelesaikan dari anak karakter A dan karakter B itu berbeda Bu Ki, itu Oke, tantangannya. Jadi kan kita nggak, namanya guru ya, kadang itu kita juga suka marah-marah Bu Ki. Kadang ada anak si A, kita marahi, dia malah mendengarkan. Kita pelanin, dia malah berani sama gurunya. Nggak direken gurunya sebab wes gak wedi aku. Nah, anak zaman sekarang kan juga nggak bisa Bu Ki ya, bukan nggak boleh ya, nggak bisa kita dipukul gitu kan nggak boleh. Jadi kita nasehati. Tapi kalau anak zaman sekarang Bu Ki, kalau dia nasehati saja atau nggak dimarahi Bu Ki, itu nggak ada takut-takutnya Bu Ki. Dari pengalaman saya 6 tahun itu kayak nggak ada takut-takutnya kalau anak itu nggak dimarahi. Tapi ini bukan dimarahi di marah-marah diolok-olok ya Bu Ki ya, jadi ditegasi aja dalam menasehati, diberi penekanan, diberi nasihat gitu Bu Ki. Karena memang saat ini ya pendidikan adalah pendidikan yang ramah anak ya Bu Iya Yola. Bu Ki, betul. Jadi maksudnya marahi itu bukan gurunya yang sebel marah-marah yang nggak jelas, tetapi adalah melakukan penekanan-penekanan pada konsekuensi yang dilakukan oleh iya, anak tersebut. betul. Dan itu memang harus sesuai dengan tata tertib sekolah ya tentunya. Iya Bu Ki, apalagi di Purwantoro 1 ini tata tertib berbasis poin. Tapi lah Bu Ki, ini yang saya agak PR menjadi guru. Di SDN Purwantoro 1 ini kan menerapkan tata tertib berbasis poin. Tapi beberapa anak itu kayak gak ada takut-takutnya Bu Kiki. Sama, alah Bapak wis mah dikei poin 5. Gitu Bu Ki. Nah, itu yang saya menjadi Jadi PR. ya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan anak tersebut jika ada masalah. Baik. Gitu aja. Terima kasih Bu Yola. Mungkin Ya. bisa beralih ke Bu Lila. Bu Lila sudah berapa lama? Wah, ini kalau tanya Bu Lila sudah berapa lama, Bu Lila harus menghitungnya berpuluh-puluh tahun ini tentunya ya Bu Lila. Coba Bu Lila kira-kira berapa lama? Ya, saya lulus SPG Bu Rizky itu tahun 1985. Masya Allah. Belum lahir kan Bu Belum, Rizky? Bu Lila. Saya langsung Lila. belum jadi Belum apa-apa, lahir. belum menikah orang tuanya mungkin ya. Tahun berapa Bu Lila? 85. Orang Bu tua Lila. Bu Yola belum. Pak Fauzan Bu Lila yang sudah lahir tentunya. Saya Tahun berapa Pak? sudah 80. Oh 80. Berarti masih usia 5 tahun. Sudah umur 5 tahun Pak Fauzan lahir. Iya. Ya, masih lucu-lucunya Pak. Saya baru lulus jadi guru, dikurangi kuliahnya kurang lebih 4 tahun sampai sekarang berarti ya kurang lebih 35 tahun ya. Masya Allah. Tepuk tangan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah, dedikasi yang luar biasa Bu Lila. Insya Allah Bu Lila, ya. Dalam 32 tahun ya? 35-an tahun lah. Tahun. Itu Bu Lila apakah menetap di satu tempat ataukah memang berpindah atau bagaimana Bu Lila? Ya ngajarnya ya. Iya. Dari tahun itu Dari sampai awal, sekarang iya. banyak sekali sekolah-sekolah yang saya terjun di tempat tersebut. Kalau dihitung berapa ya?
kurang lebih banyak sekali. Sampai lupa kayaknya. Iya, banyak sekali. Sampai sekarang ya kurang lebih 10 sekolah mungkin ya. Ya, sekolah swasta, Iya. swasta, negeri dan terakhir sekarang negeri. Swasta dan negeri juga ya? Ya, Dan mungkin yang harus digarisbawahi, perpindahan ini membuat kita sebagai guru itu harus tetap beradaptasi dalam kondisi dan situasi apapun. Begitu, Oh. Bu Lila? maksudnya saya. Semua guru tentunya. Oh iya, betul Bu Rizky. Saya mengalami berbagai macam tempat Betul? mengajar itu, dan alhamdulillah saya merasa di terakhir ini loh, saya merasa di tempat ini saya merasa nyaman, aman, dan saya bisa mengembangkan potensi di era digital ini. Saya harus mengikuti kemajuan zaman itu walaupun memerlukan bimbingan dan bantuan teman-teman di sini. Dan alhamdulillah teman-teman di sini sangat welcome Masya Allah. kepada saya sehingga saya bisa mengikuti di era digital ini. Alhamdulillah Bu Rizky. Dan sangat terima kasih karena PTK di sini ini subhanallah saya merasakan dan menilai di sini itu memang sangat loyal gitu ya. Loyal tanpa batas dan sangat mencintai profesinya sehingga bisa menular ke kami gitu. Gitu Bu Rizky. Dan memang betul kata Bu Rizky tadi, saya harus bisa beradaptasi Betul. di tempat-tempat baru tersebut, termasuk di SDN Purwantoro 1 ini. Saya awal di sini itu kan masa pandemi, Oh iya. sehingga di situ sudah merasakan begitu pentingnya digitalisasi Betul. karena sangat diperlukan waktu itu. Iya. Karena Kondisi. kondisi Iya. karena kondisinya Iya. seperti itu, anak-anak tetap belajar di rumah tapi tetap dalam pantauan kami, karena waktu itu kami memanfaatkan Google Meet, Iya. bisa Google Classroom, bisa Zoom kepada para siswa setiap hari, sehingga kami tetap memanfaatkan digitalisasi tersebut tanpa mengurangi jarak antara guru dan siswa. Oh, Begitu iya. Bu Rizky. Ya, baik. Kenapa tadi Bu Yola? Kebetulan Rizky, Iya. Lila ini satu jenjang sama saya. Oh, satu jenjang. Oh ya, saya Bu Yola, Bu Ati, saya sebagai generasi X ya, Boomers, iya. itu sama generasi Z. Alhamdulillah, Dua generasi. iya, yang dua generasi Z. Bu Ati Z juga kan ya? Iya. Alhamdulillah kami bisa kerjasama dengan baik, Oke, sangat alhamdulillah. baik, dengan nyaman dan saling mensupport gitu. Iya. Oke, Bu Lila, dari 35 tahun perjalanan, tentunya ada yang menarik ya Bu Lila ya. Mungkin satu saja cerita yang menarik untuk Bu Lila ingat-ingat nanti ketika Bu Lila sudah purna tugas. Kira-kira apa Bu Lila? Maksudnya dengan murid apa dengan Dengan sesama siswa guru? boleh, dengan sesama guru juga boleh. Apa ya Bu Rizky? Banyak sekali di sekolah ya Bu ya, Iya. di tempat belajar. Kalau tentang guru, misalnya dengan Bu Yola, Bu Ati, apa Bu Yola masih ingat? Mungkin Bu Yola ini adalah sosok yang menjadi ibu bagi Iya. kami ya. Bu Lila itu kadang suka sharing-sharing makanan kayaknya ya. Oh, iya. Iya. Itu saya di sekolah. Ibunya di sekolah. Jadi Iya, kalau Bapak alhamdulillah. Ibu guru ya lapar ini. Nah, ini sepertinya bisa mampir-mampir ini ke kelasnya Bu Lila. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini kesan saya sama Bu Zola, Bu Rizky. Nggih. Bu Zola itu gak apa-apa ya Bu Zola. Ini sering ini
sering menganggap ini saya sebagai teman juga mungkin sebagai ibu ya, sehingga kalau dia mungkin sampai menangis itu ngomongnya ke saya gimana solusinya, dan kenapa Bu Jola ngomongnya ke saya. Karena saya merasa saya itu dipercaya sama Bu Zola. Karena prinsip saya, Bu Rizky, kalau saya dicurhati oleh siapa saja, itu bukan untuk Habis, ya. iya, bukan untuk dipublish, karena dia percaya dengan saya, berarti sudah di stop, jangan sampai keluar mengatakan atau dipublish lah. Mungkin itu yang paling berkesan ya. Jadi Dengan tempat curhat intinya ya. Oke. ya, mungkin begitu. Ya mungkin saya hanya sebagai pendengar saja. Ya. Kayaknya sebagai pendengar pun sudah nyaman Bu Mengurangi, Bu. Yola. Ya. Sudah mengurangi yang ada di hati. Iya, kayaknya ya. begitu. Gitu Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Iya. Lila. Monggo ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, totalnya sudah berapa lama mengabdi menjadi seorang guru? Kalau untuk menjadi seorang guru itu berapa tahun ya? Pokoknya yang penting saya mulai masuk SDN Purworejo 1 itu tahun 2003 bulan Juli. Kalau sampai sekarang kira-kira udah 20 tahun lebih kayaknya Bu. Ya. Sudah 20 tahun lebih. Kalau untuk jadi gurunya Pak Fauzan mulai tahun Kalau berapa? untuk jadi gurunya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya, Ya. 10 tahun. Berarti sekitar tahun 2000 2015. Iya. 2015. Iya, betul. Pak Fauzan ini juga Hmm. karena tahun 2015 ya Pak Fauzan ya. Jadi saya tahu betul ini Iya. bagaimana ceritanya Pak Fauzan kok sampai jadi guru. Begitu ya Pak Fauzan ya? Mau diomongin? Oh, Enggak, nanti, ya. oke. Siap. Baik, Pak Fauzan, dalam Oke. kurun waktu 10 tahun itu tidaklah singkat ya Pak Fauzan ya. Iya, Jelas betul. Pak Fauzan sudah mengalami berbagai macam hal. Tentunya juga sudah kita mengalami berbagai peristiwa terkait dengan anak-anak dan juga kedekatan emosional dari seorang pendidik dan pendidik lainnya. Menurut Pak Fauzan, pengalaman paling menarik apa yang Pak Fauzan itu sangat-sangat berkesan sampai ini tidak bisa dilupakan saya sebagai seorang guru? Gini aja. Kalau kesan-kesan sama anak-anak itu menurut saya kan juga walaupun 10 tahun ini saya kan ibaratnya masih belajar juga. Belajar kepada yang muda juga saya ya. Belajar kepada Bu Lila dan lain sebagainya. Yang aja Bu, yang terkesan saya di sini itu bersama teman-teman guru, penjaga sekolah dan lain sebagainya. Itu sangat kompak dan seolah-olah seperti keluarga seperti itu. Itu yang membuat saya itu nyaman gitu di sini, nyaman dan pinginnya sampai pensiun nanti gitu. Alhamdulillah. Gitu. Bisa nggak ini? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Amin, Insya Allah amin, ya. rabbal alamin. Amin bisa. Gitu. Pangkat tertinggi. Oh, pangkat tertinggi. Bisa. Nggak apa-apa. Inginnya jadi tetap menjadi keluarga SDN Purwantoro 1. Gini Bu, setiap orang kan berbeda-beda ya. Iya. Namanya manusia. Bu Lila bisa beradaptasi dengan siapa saja, di mana saja beliau berada. Bu Rizky juga seperti itu ya, bisa beradaptasi dimanapun berada. Bu Yola, tapi lain dengan saya kayaknya. Kenapa? Kok ada yang lain ini? Iya, kayak saya tuh kayak di mana ya? Kayak introvert gitu ya. Oh, introvert Bapak Ibu. Saya tuh susah beradaptasi, tapi kalau sudah kenal, sudah seperti keluarga seperti itu. Iya. Sepertinya kok bukan introvert, Pak. Apa itu? Pemalu kayaknya. Iya, seperti itu. Oh iya. Pak Pemalu ya. Fauzan yang pemalu. Tapi sepertinya anak-anak, saya tuh sering ya Pak ya, kayak, wih ada apa ini? Kayaknya Pak Fauzan tuh selalu dirayakan oleh anak-anak. Anak-anak itu kayaknya merasa nyaman, seolah-olah Pak Fauzan tuh menjadi ayahnya mereka di rumah.
Lah, ini treatment apa sih yang Pak Fauzan lakukan kok sampai seperti itu? Mungkin juga iya bagi pengalaman bagi saya dan juga Bu Yola ini yang kita seumuran ya Bu Yola ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kenapa anak-anak bisa seperti itu kepada saya? Karena dari dulu, dari awal saya mengajar, anak-anak ini saya anggap adik saya, Ibu. Adik ya Pak? Adik. Bukan anak Pak? Bukan Oh anak, bukan. Oke. bukan adik. Bukan anak. bukan anak Pak. tapi adik. Iya, seperti adik, ya. Mm. Jadi apapun yang ia lakukan, namanya adik saya. Kalau salah, ya saya saya Tegur. tegur dengan perasaan adik itu tadi, bukan seperti siswa saya. Kalau salah, hei kamu nggak boleh, tidak seperti itu. Saya pakai hati aja dengan anak-anak seperti itu. Iya, dengan perasaan kasih dan cinta. Dengan begitu anak-anak kan merasa tidak Canggung takut, ya. tidak canggung, dia merasa nyaman dengan saya gitu. Dalam hal itu pembelajaran pun bisa insya Allah berjalan dengan baik Bu, seperti itu. Oh baik. Jadi ini salah satu apa ya tips ya mungkin dari Bapak Ibu guru, utamanya yang mungkin yang masih usianya muda-muda seperti saya dan Bu Yola. Mungkin kalau kita belum bisa menempatkan seperti seorang Bu Lila menjadi ibu dari anak-anak, kita bisa menempatkan diri kita sebagai kakak ya, kakak di kelas. Oke, sehingga bisa menjalin kedekatan itu tadi yang seperti Pak Fauzan sampaikan. Baik Pak Fauzan, pernah enggak Pak Fauzan itu merasa capek, jenuh dengan rutinitas? Kan kita sudah mengajar mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Tetapi itu pun tidak berakhir di pukul 3 ya Pak Fauzan. Betul. Karena setelahnya itu ternyata tugas seorang guru juga masih terus berlanjut. Karena apa? Mikir Pak Fauzan. Betul nggak Pak Fauzan? Betul Bu Rizky. Berpikir untuk strategi apa yang kita gunakan besok. Apa yang harus kita selesaikan besok. Sehingga kadang juga nggak bisa tidur ya Pak Fauzan ya. Betul Bu Rizky. Ada di titik jenuh. Ada di titik capek. Betul. Apa yang bisa membangkitkan semangatnya Pak Fauzan? Pak Fauzan melakukan apa itu? Iya, oke, Rizky. Saya kira bukan hanya saya untuk menemukan berjumpa lah istilahnya dengan titik itu, titik jenuh, ya, merasa capek, aku lelah gitu kan, aku lelah gitu kan. Dan itu saya alami tidak sekali Bu, bahkan ya bukan sering juga, tapi beberapa kali gitu. Saya mengeluh capek, saya jenuh, saya harus bagaimana gitu kan. Nah, karena ini sudah panggilan tugas dan tanggung jawab, apapun itu saya harus tetap melaksanakan tugas tersebut gitu ya. Walaupun anak-anak pulang jam 3, pulang jam 2, kita seorang guru, semua guru ini kayaknya, semua guru setelah anak-anak pulang sekolah, guru itu belum bebas, belum lepas ya. Kadang melanjutkan pekerjaan di sekolah untuk esok hari. Ada yang pulang tapi di rumah masih buka laptop untuk mengerjakan kegiatan untuk anak-anak besok. Seperti itu. Rutinitas yang kita lakukan kan seperti itu. Kalau saya mending saya kerjakan di sekolah dulu. Pulang agak ringan. Tidur nyenyak. Berarti solusi dari kepenatan itu sendiri tidurkah atau bagaimana Pak Zen? Kadang-kadang gini, kita laksanakan tugas dulu. Kalau sudah terlaksana semuanya, kadang kalau hari libur kita ajak teman-teman untuk traveling. Oh, berarti Pak Fauzan ini satu tipe dengan saya ya Pak Fauzan. Oke, Bu Rizky. Hanya saja kita terpisahkan dengan jarak ya. Betul. Rumahnya. Pak Fauzan ada di ujung, saya juga di ujung. Dan mungkin ya, mungkin janjian pun juga susah ternyata Pak Fauzan. Iya, itu susah. Contoh kayak kemarin. Iya. Kita ngajak teman-teman, tapi janjian nggak jadi. Nggak jadi. Kemarin
ngomong biasa-biasa jadi Bu. Jadi. Jadi berangkat. Berarti nggak usah direncanakan Pak Gak Zan? usah direncanakan, kalau ada minat semuanya berminat, Mm-mm. langsung aja berangkat Nah, gitu. terus kalau minat nggak ada uangnya gimana Pak Zan? Nggak tahu lah kalau gitu. Pasti ada yang punya. Siapa yang punya sekarang? Itu yang nanti yang bayar duluan. Oh gitu. Gitu. Oh, baik. Berarti Pak Fauzan ini suka traveling ya? Banget, Bu. Suka Travelingnya menikmati itu alam. kemana Pak Zan? Saya itu sukanya ke alam, Ibu. Oh ke alam. Iya. Alam bawah sadar. Kalau ke kota itu walaupun rumah saya di desa, tapi kok saya itu Nggak ada tertariknya gitu. Saya suka menikmati alam gitu, Oh Bu. gitu. Iya. Menikmati alam. Mm-mm. Pokoknya alam, Bu, laut, gunung, apalah gitu. Iya. Iya. Pak Fauzan ini kayaknya random Bu Lila, jadi seluruhnya dicobain. Ya, merasa nyaman kayaknya. Iya. Sering kok saya lihat Pak Fauzan camping di pantai kayaknya ya. Betul. Oh iya. Sering di pantai. Ke Iya. gunung Pak Zan mungkin? Ke gunung pernah juga. Ya, Nggak tapi yang sering itu saya kalau ke gunung itu saya kok kalau lihat temannya, siapa yang dengan saya, siapa yang ngajak saya gitu. Oke. Kalau yang ngajak saya itu oke, oh ini kuat ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya, berangkat. Tapi kalau ada yang nggak jadi. Gitu. Oke. Ya jalan pintasnya ke pantai. Oh, ke pantai. Mungkin kalau ke pantai lebih landai ya Pak Lebih Zan, landai, ya? ya. Untuk Oh iya. melepas penat, jenuh dan lain sebagainya, sudah menikmati alam. Terus setelah sampai di sana itu sebenarnya apa yang dilakukan Pak Zan? Kenapa kok itu bisa mengobati dari kejenuhannya Pak Fauzan? Makankah atau camping atau bagaimana Pak Zan? Hanya gitu Bu, kayak menikmati penciptaan Tuhan. Oh Masya Allah. Begitu indahnya Bu. Oh iya. Dan saya merasakan itu sangat suka, senang, bahagia, fresh gitu. Berarti setelah Sabtu dan Minggunya dihabiskan untuk traveling, Seninnya baterainya langsung full ya Pak Zan? Oh tidak Bu. Oh tidak. Tidak. Bagaimana? Begini, saya itu kalau main, kalau libur Sabtu Minggu ya, itu satu hari memang saya betul-betul untuk saya. Iya. Ya, misalnya saya berangkat hari Jumat, Sabtu pulang, hari Minggu saya pergunakan untuk persiapan untuk di sekolah. Oh begitu. Begitu pula sebaliknya, kalau saya hari Minggu pergi, berarti hari Sabtu harus mempersiapkan untuk hari Senin untuk di sekolah. Oh, begitu. Baik. Ya, jadi tidak melupakan tanggung jawabnya. Iya. Karena saya dalam pembelajaran itu tidak seperti jenengan yang serba digital. Kalau saya kan agak meraba-raba, jadi waktunya agak lama sedikit. Ya, itu loh Bu begitu. Yola, IPA. Panca Indra kan ada Indra Praba mungkin ya. Iya, begitu. Baik, Pak Zan mungkin ke Bu Lila dulu. Terima kasih. Baik. Bu Lila pertanyaannya sama seperti Pak Fauzan. Kalau Pak Fauzan traveling ya Bu Lila untuk mencegah kejenuhan itu berlarut-larut. Kalau Bu Lila ini apa Bu Lila? Ya. Kalau saya mungkin beda dengan Pak Fauzan. Ya. Saya itu rekreasinya tidur Bu Rizky. Tidur, ya. Jadi itu beda. Sehingga jika saya punya waktu, lebih baik untuk tidur. Dan itu healing saya memang tidur. Tidur. Yang kedua melihat ikan Bu Rizky. Oh ikan. Ikan hias. Berarti punya peliharaan Bu Lila? Enggak juga. Enggak juga. Pingin sekarang. Oh iya. Terus ikan mungkin melihat ikannya. Saya suka melihat ikan tetangga saya punya itu. Dan yang kedua, sekarang kan sudah era digitalisasi. Saya bisa melihatnya di medsos. Pokoknya yang kalau melihat beda dengan punya sendiri. Kalau punya sendiri kan cuma itu aja. Tapi kalau melihat di medsos banyak pilihannya. Kalau mancing nggak suka Bu Lila? Nggak suka, tapi melihat ikan itu gimana ya? Tenang gitu. Kepikiran jadi fresh. Jadi di hati itu ada rasa nyaman mungkin. Healing juga gitu. Oh, baik. Melihat ikan. Iya. Kenapa? Nah, ini memang
sudah mempunyai, Rencana. sudah Mm-mm. di tempat yang baru, sudah Oh, punya kolam ikan Oh, kecil Masya gitu, Allah. sudah Iya, diisi ikan. Oke. Jadi Diisi ikan apa Bu Lila? Kan hias. Ikan Ikan- hias apa lele? Pernah dong ikan. Kalau ikan lele kita bareng. Iya, Iya. kalau lele kita bareng-bareng ya ke rumahnya Bu Lila. bisa, tapi sayang ikannya yang mungkin nggak suka digoreng. Bangsanya ikan koi, ikan ikan koi. itu aja. Berarti ikan hias ya Bu Ikan Lila? hias ya. Memang sengaja untuk ya membuat refresh. Iya, jadi kalau saya lagi ingin healing ya melihat itu aja, sambil diajak Oh senyum-senyum, iya. sambil dikasih makan itu Oke. ada kebahagiaan tersendiri kalau saya gitu. Iya, 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 Bu Lila. Unik ya, melihat ikan saja sudah bahagia loh. Iya, ikan. Sederhana. Sederhana aja Ih, kalau koi saya. itu tidak sederhana, Bu. Mahal ya Bu? Iya kayaknya. Sederhana. Ya, Oke. bisa melihat di medsos kan tinggal Sederhana, klik Iya. aja. Oke, baik. Iya, Terima kasih Bu gitu. Lila. Kalau Bu Sama-sama. Yola nih, nah kalau Gen Z Sama itu juga. biasanya, iya kalau Gen Z itu biasanya malah seminggu itu sudah penat duluan ini kayaknya. Betul Oh, sekali betul, Bu Ki. iya. Gimana Bu Yola untuk mengatasi kepenatan dan kayaknya capek atau bagaimana gitu? Kalau capek penat sih enggak ya Bu Ki ya. Yakin Bu Yola? Insya Allah yakin. Cuman kalau saya ini Sabtu Minggu tuh harus keluar Bu Ki. Oh keluar. Harus keluar. Kemana Bu Yola? Ngopi Bu Ki. Oh ngopi, oh Iya. ngopi masih gitu ya? Iya, Ngopi. ngopinya harus ke satu tempat yang dituju atau ada Nah, kalau saya itu ngopi itu tergantung mood ya Bu Ki ya. ini? Jadi kalau kepengen ngopi Sabtu ini atau Minggu ini view-nya seperti ini harus ke situ gitu. Kayak sudah ada jadwalnya gitu loh Bu Ki, Oh kalau ya saya. Allah. Tuh. Kalau sekarang kan ada TikTok ini Bu Ki. Jadi banyak referensi yang saya lihat dari TikTok, kafe baru, kopi-kopian baru gitu Iya, Bu Ki. boleh, Jadi boleh. referensinya dari TikTok. Jadi Hmm. untuk jadwal minggu depan ke Mm-mm. situ, ke sana gitu Bu Ki. Oh begitu. Nah ini boleh nih Sobat Purwastu mungkin ya nanti komen-komen di bawah. Kira-kira kopi-kopi mana yang bisa didatangin oleh Bu Yola? Boleh tanya saya. Boleh. Oke, Jadi referensi. Kopian seluruh Malang sudah saya. Oh kopi seluruh Malang sudah. Masya Sudah. Allah Bu Yola. Nggak apa-apa nih perutnya nggak asam lambung Bu Yola. Alhamdulillah aman Bu aman. Ki. Diimbangi air putih. Oh, air putih. Tentunya olahraga. Kebetulan Bu Yola ini juga suka traveling juga ya Bu Yola. Lumayan Bu Ki, lumayan. Travelingnya kemana Bu Yola? Kalau traveling ini ke alam ya Bu Ki ya ini? Boleh. Ke alam atau ke pantai. Saya itu fleksibel ya Bu Ki ya. Ke pantai atau ke gunung itu juga suka. Tapi kalau ke pantai ya Bu Ki. Pantai itu kebetulan kan kita tinggal di Malang nih Bu Ki. Nah, kalau ke pantai itu jalannya itu loh Bu Ki, yang saya agak aksesnya berarti agak mager, iya. Dan kalau ke pantai itu kalau mau camping itu kan kayak panas Bu Ki. Apalagi saya itu nggak suka panas, juga suka dingin gitu loh Bu berarti Ki. nggak fleksibel itu. Nggak fleksibel. Yang nggak jadi ya. yang tadi, iya. Khususnya ke tempat yang dingin. Nah, saya juga suka ke gunung. Oke. Nah, berarti boleh nih kita ya bertiga ya. boleh Ya bertiga ya. Oh, jangan janjian. Nanti Pak Fauzan nggak bisa. Dadakan langsung. Iya. Oh, iya, Pernah iya, tuh iya. satu kali Bu Yola. Pernah tuh. Jadi ada satu orang guru nih. Nggak saya ini ya. Nggak saya sebutkan Bu Lila, saya sensor. Kayaknya ada di balik layar ini. Udah mateng ya. Iya Bu Lila, udah mateng banget. Malamnya, wah malamnya kayaknya nggak bisa deh ya gitu. Akhirnya yang lainnya juga nggak bisa. Iya. Ikut-ikutan nggak bisa juga ya. Ikut-ikutan nggak Mendadak. bisa. Mendadak dangdut. Baik, terima kasih Bu Yola. Ya, Kembali ke Bu Lila. Bu Lila, kita tahu bahwa Bu Lila sudah mengalami berbagai era dari anak-anak ya. Kita arahnya ke anak-anak. Menurut Bu Lila, apa sih perbedaan yang sangat signifikan anak-anak yang dahulu karakternya seperti apa dan anak-anak yang sekarang nih karakternya seperti apa? Oh iya. Yang zaman mana dulu? Yang dulu-dulu Bu. Oh yang dulu. Iya.
Ya, Bu Rizky, terima kasih. Ya karena saya mengalami era-era itu, kalau zaman dulu karakter siswanya itu memang beda dengan zaman sekarang. Yang zaman dulu itu satu, mereka itu sangat disiplin. Ya mungkin pengaruh medsos yang kurang, sehingga mereka itu sangat gampang dinasihati orang tua dan guru. Yang kedua, mereka lebih yang pertama disiplin, yang kedua ini yang sangat beda. Mereka lebih menghargai dan menghormati guru. Tuh. Yang ketiga, mereka mempunyai rasa sosial yang lebih tinggi. Berikutnya, mereka mempunyai empati kepada teman-temannya dan orang lain yang sedang punya masalah, itu mempunyai empati yang lebih tinggi, sehingga istilah membuli itu tidak ada. Jarang ya Bu. Ya. Kemudian berikutnya ya karena belum era digital, Betul. mereka kurang teknologi, memang kurang begitu membutuhkan teknologi. Untuk anak zaman sekarang, saya memang melihat dan merasakan yang ke satu, mereka sangat membutuhkan teknologi karena sudah zamannya ya. Nggak Bu. bisa lepas Bu. Iya, Betul ya. karena sudah zamannya mereka sangat membutuhkan Betul. teknologi. Yang kedua, mereka itu kurang fokus. Ya mungkin fokusnya sudah terbiasa dengan game-game, konten-konten, dan apa ya, hal-hal yang mereka sudah dapatkan, sudah tersedia di smartphone mereka. Betul. Sehingga mereka di dalam kelas itu kurang fokus. Sehingga kami sebagai guru itu harus sabar dan pinter-pinter bagaimana mereka fokus, tapi tetap tidak gampang gitu ya, untuk agar mereka fokus pada pelajaran, karena pikiran mereka sudah di game-game itu. Berikutnya, anak zaman sekarang itu rasa sosialnya yang kurang juga. Anak zaman sekarang berita gembiranya, mereka itu lebih kreatif dan inovatif pada passion mereka. Passion mereka yang misalnya suka dengan kuliner, mereka dengan mudah mengakses resep-resep atau cara-cara membuat resep yang mereka inginkan. Passion mereka di bidang nyanyi, bisa mereka belajar dengan mudah di medsos dan di smartphone mereka. Passion mereka di bidang apapun bisa tersedia dengan mudah di smartphone mereka yang sudah mereka miliki hampir semua. Iya. Ya, sebagai orang tua dan guru tentunya harus bisa mengawal mereka dalam kehidupan sehari-harinya, terutama orang tua ini. Orang tua tidak bisa lepas begitu saja anak-anak mereka yang sudah disiapkan smartphone yang begitu luar biasa pengaruhnya. Iya. Dan kita ya harus menyadari memang mereka sudah zamannya Betul, seperti iya. ini. Jadi ya sebagai guru dan orang tua memang harus mengikuti zaman dan tidak lepas dari pengawalan dan bimbingan. Dan saya pribadi sebagai guru memang ada kadang-kadang prihatin juga, khawatirnya pengaruh negatifnya ini Bu Rizky. Iya. Jadi ya alhamdulillah di sekolah sini kemarin sudah mendapatkan predikat juara keempat sebagai SRC, sekolah religi yang punya budaya religi. Alhamdulillah
kemarin sudah mendapatkan predikat yang keempat se-Kota Malang. Tepuk tangan untuk SDN Purwantoro 1. Alhamdulillah. Dan itu memang sudah tampak ya, terutama ini kepada para guru agama yang kemarin sudah luar biasa, Bu Monika dan Mbak Junaidi. Mereka mengingatkan tentang budaya religi itu. Alhamdulillah sudah nampak. Sudah nampak Alhamdulillah, perubahannya. ya luar biasa. Baik. Jadi bagi para orang tua yang anaknya disekolahkan di SDN Purwantoro 1, insya Allah aman, dan terutama ini Bu Rizky. Kadang-kadang orang tua kan khawatir tentang apa ya, membuli itu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah sudah Sangat banyak berkurang ya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cita-cita kita sebagai sekolah ramah anak, alhamdulillah sangat signifikan, Iya. masif, alhamdulillah. Pelan-pelan tapi pasti ya Bu Lila. Ya, Baik. begitu. Ya. Ya. Ini satu pertanyaan untuk semuanya, mungkin siapa saja nanti bisa menjawab ya. Jadi bukan pertanyaan, tapi apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di rumah? Kira-kira apa pesannya, atau apakah ada doa tersendiri di hari guru ini? Bagaimana Bapak Ibu untuk memberikan doa ataupun harapan ataupun ke teman-teman guru lainnya untuk saling menguatkan di era perubahan berbagai generasi? Ya. Mungkin saya dulu ya, Bu Boleh. Rizky. Harapan dan doa saya bagi guru-guru SDN Purwantoro 1 khususnya, dan semua guru di Indonesia, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesabaran, diberi bimbingan, pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan baik dan benar, dan mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak soleh dan solihah, berakhlakul karimah, menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, Mungkin Pak selanjutnya? Fauzan. Siap. Sudah. Oh, sudah. Dari saya Bu Rizky. Oke, boleh, Tapi boleh. kalau dari saya sedikit saja, Iya, soalnya sudah disampaikan sama silakan. Bu Lila. Betul. Kalau dari saya untuk guru-guru yang lain yang mungkin melihat video ini juga Bu Rizky, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap belajar sampai kapanpun, apalagi sekarang di era digital, dan tetap harus berintegritas tinggi. Begitu saja ya Bu Kiki. Dan harus tetap sabar menghadapi murid-murid zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu anak-anaknya super duper aktif. Nah, Ada gitu. baiknya kok ya Bu Yola Iya. ya. Aktif Anak dan itu bagus. iya, gitu kreatif ya. malah Bu Kreatif, Kiki oke. mereka. Oke. Itu saja Bu Kiki. Baik, Terima kasih. terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita usahakan hari ini mungkin belum terlihat Bapak Ibu ya, tetapi nanti akan menjadi sebuah sedikit pembelajaran bagi anak-anak ketika nanti anak-anak dewasa dan menghadapi tantangan di dunia luar. Akan merasakan Bu Kiki. Betul, Bapak Ibu terima kasih atas komitmennya. Sudah 10 tahun, 35 tahun, dan 6 tahun. Oke. Jadi kita akan terus berjuang bersama, terutama Bu Lila yang Masya Allah luar biasa. Pada akhir tahun ini ya Bu Lila sudah berada di penghujung tugasnya. Sehat ya Bu Lila ya. Amin. Bu Lila sosok yang keren sekali, panutan bagi kita semuanya. Demikian Purwastu hari ini. Purwastu Talk hari ini, terima kasih atas kehadiran Sobat Purwastu untuk melihat tayangan memperingati Hari Guru tahun 2025. Kita ucapkan wassalamualaikum ya kepada Sobat Purwastu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polres Talk, inspirasi di setiap cerita. Dadah.